Ya baik pemirsa, terima kasih masih setia di Insert Pagi nih. Seperti yang jadi tadi kita punya berita yang datang dari Okky Setiana Dewi yang mana sekarang Okky Setiana Dewi ini sedang mengandung anak keempat. Tetapi di kehamilan anak keempatnya ini katanya mengalami perbedaan banget dari kehamilan yang pertama, kedua, dan ketiga. Untuk yang kehamilan keempat ini katanya lebih banyak di rumah dan sering merasakan mual dari pagi sampai malam tuh setiap hari seperti itu. Ada jawabannya, lebih banyak di rumah karena memang pandemi jadi di rumah betul. aja ya kan. Betul. Tapi memang mungkin dengan kondisi kehamilan setiap kali itu kan pasti berbeda kan. Dan ini juga pasti merupakan pengalaman yang berbeda juga bagi Okky sesudah memiliki anak perempuan, laki, dan kabarnya nih yang keempat ini juga berjenis kelamin laki-laki juga. Jadi memang luar biasa. Kita doakan walaupun dalam kondisi pandemi ini proses kehamilannya bisa berjalan dengan lancar. Demikian dengan persalinannya nanti, demikian juga dengan S3-nya nih. Sibuk banget kayaknya ya. Masih sempet-sempetnya loh untuk hamil, luar biasa Kerja target kali Bu. multitasking-nya. Ya udah kita doakan yang terbaik aja lah buat Okky Setiana Dewi. Mudah-mudahan nanti diperlancar sampai lahirannya. Oke, baik, berita dari Okky Setiana Dewi sekaligus menutup Insert Pagi ini pemirsa. Pastinya kita nanti akan kembali hadir lagi di Insert yang pukul 11.30 dan Insert Today pukul 3 sore. Semuanya hanya di Trans TV, Milik kita bersama. Okky Setiana Dewi tengah melukis bahagia di atas kanvas kehidupannya. Sukacita berlipat dirasakan Okky yang tengah menanti kehadiran calon anak keempat dari pernikahan dengan Ori Fitrio. Merasakan anugerah terindah, Okky yang istiqomah menjaga tudung Islami serta dikenal sebagai pendakwah itu menepis segala sakit dan derita selama kehamilan yang telah memasuki usia 5 bulan. Dalam lingkaran sinar karunia paling istimewa dari Yang Kuasa, Okky yang merasakan perbedaan di kehamilan keempat alias tidak sama dengan pengalaman kehamilan 3 anak sebelumnya, menikmati setiap jerit sakit seperti saat merasakan mual hingga pusing sepanjang hari. Pada simpul ini pula, Okky yang hamil di masa pandemi COVID-19 memaknai sebagai momen untuk lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Bulan yang kemarin saya tetap beraktivitas seperti biasa, syuting keluar kota seperti biasa sampai H-1 melahirkan baru berhenti. Kalau sekarang hikmah dari pandemi COVID-19 ini adalah jadi banyak di rumah. Kehamilan keempat ini berbeda karena di trimester pertama, 3 bulan, 4 bulan pertama saya mual sepanjang hari dan kemudian pusing sepanjang hari. Sehingga salah satu hikmah pandemi ini adalah membuat saya jadi banyak beristirahat di rumah. Hamil anak keempat dirasa sangat berbeda dengan pengalaman hamil 3 anak sebelumnya. Apalagi ditambah hamil di masa pandemi COVID-19 membuat Okky tak bisa keluar rumah. Tapi benarkah mual hingga pusing terasa cukup menyiksa Okky selama bulan puasa kemarin? Bagaimana cara Okky melewati trimester pertama atau 3 bulan pertama kehamilan yang didera mual serta pusing? Bagaimana pula Okky memeriksa kondisi kandungan selama masa pandemi? Bulan puasa itu luar biasa ya, rasanya mualnya, rasanya saya nggak pernah mual sepanjang hari. Biasanya kalau mual di pagi hari atau di sore hari berapa jam, kalau udah muntah udah baikan. Tapi ini sepanjang hari, teman-teman bisa bayangin ya. Kemarin ketika Ramadan yang paling terasa pada saat sholat tarawih. Sholat tarawih kan berdirinya lumayan lama. Nah itu rasanya udah mau kelayangan, udah mau goyang-goyang gitu. Tapi alhamdulillah dinikmati saja dan kehamilan kali ini paling berbeda di antara yang lainnya. Sebagian besar waktu saya dihabiskan di rumah bersama dengan anak-anak. Check up memang kalau di awal-awal kehamilan kemarin memang 2 bulan sekali. Karena dokter mengatakan yang penting sehat, minum vitamin lancar. Jangan terlalu sering juga ngecek ke rumah sakit, jadi 2 bulan sekali. Tapi sekarang karena sudah memasuki trimester kedua, sudah memasuki kehamilan 5 bulan, kata dokter memang harus sudah sebulan sekali. Tapi saya pikir tidak perlu khawatir untuk datang ke rumah sakit karena sudah ada protokol kesehatan yang yang diterapkan ya. Di rumah sakit kan juga sudah ada seperti kursi juga sudah dibatasi, dikasih tanda silang gitu kan, maksudnya nggak boleh berdekatan. Kita masuk ke rumah sakit juga diukur suhunya. Jadi kalau saya pribadi saya tidak khawatir. Kehadiran calon anak keempat tentunya makin menyempurnakan rumah tangga Okky dan Ori Fitrio yang telah dikaruniai 3 anak, serta jauh dari kabar miring. Anugerah yang sempurna lantaran calon buah hati yang menurut perhitungan lahir di bulan November nanti, kabarnya berjenis kelamin laki-laki. Meski begitu, Okky sendiri tengah berhitung agar kehadiran sang buah hati nanti tak mengganggu proses kuliah doktoral alias S3 yang tengah berada di tahap akhir. Sudah menghitung-hitung waktu, saya berharap selesai kuliah S3 sebelum anak ini dilahirkan. Karena saya tahu teman-teman sekalian,
Dan kita semua tahu lah para ibu-ibu kalau udah lahiran pasti udah fokus ke anak. Setidaknya beberapa minggu atau beberapa di awal-awal bulan pasti fokus ke anak sehingga nggak fokus kepada yang lain-lain. Jadi saya berharap November anak ini lahir insya Allah. Mudah-mudahan sebelum November sudah selesai kuliahnya. Saya mengatakan bayinya laki-laki insya Allah. Kalau tidak berubah ya teman-teman sekalian, kadang berubah pas lahir apa gitu ya. Jadi mudah-mudahan ya sehat, mudah-mudahan lancar, dan walaupun di rumah terus bukan berarti jadi malas-malesan, karena kita tahu kan bayi nanti ikut apa yang dilakukan ibunya selama ibunya mengandung. Jadi berusaha, berupaya untuk tetap produktif. Jadi tetap dakwah dilakukan secara online. Di sisi lain, jarak usia anak Oki terhitung cukup dekat. Lihat saja, jarak antara anak pertama dan kedua, Maryam dan Hadijah hanya 2 tahun. Pun jarak Hadijah dan Ibrahim, anak ketiga, hanya 1 tahun. Kini jarak anak ketiga dan keempat sekitar 3 tahun. Rentang usia anak yang cukup berdekatan, tak pelak kerap menimbulkan gesekan. Tapi aku sendiri tahu, kalau ketiga buah hatinya sudah cukup mengerti, bahkan tak sabar menanti kehadiran calon adik mereka. Mereka sudah siap untuk menjumpai adik barunya nanti. Dan setiap malam, Uma mau sayang, Uma mau cium gitu. Maryam sekarang umurnya 5,5 tahun, Khadijah 4,5 tahun, Ibrahim 2,5 tahun, dan mereka sudah tahu akan kehadiran adik barunya ini nanti insya Allah. Untuk seluruh teman-teman yang sedang mengandung, konon katanya di masa pandemi lonjakan ibu kehamilan luar biasa, katanya begitu ya. Untuk ibu-ibu yang sedang mengandung, untuk teman-teman yang sedang mengandung, selalu bahagia hatinya karena ini berpengaruh kepada janin kita. Tenang, bahagia, tidak perlu cemas secara berlebih-lebihan, tapi tetap harus waspada karena kan ibu hamil ini kan rentan.